Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagus. Ketemu lagi ya kita setelah pertemuan terakhir kita di bulan lalu kalau nggak salah ya. Udah puas sama liburnya? Belum. Emang kita libur? Oke, mungkin kita lanjutkan pertemuan kita. Jadi seperti janji Bapak yang kemarin, terlebih dahulu mungkin Bapak akan buka dulu kelas kita dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah pada pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Ya, cukup berdoa selesai. Nah, Bapak cek dulu kehadiran kalian. Apakah masih ada yang belum masuk hari ini? Masuk semua. Lumayan akhirnya. Baik, silakan tempat duduk sama alat-alatnya dipersiapkan. Kalau ada sampah diambil. Sudah piket Pak. Sudah? Bagus kalau sudah piket. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, pada pertemuan terakhir Bapak sudah pesankan bahwa hari ini kita akan belajar dengan materi statistika. Sebelumnya tapi Bapak ingatkan dulu, masih belum luntur kan pelajaran kita yang kemarin tentang fungsi kuadrat? Ada yang masih ingat? Masih ingat. Ya, semoga masih ingat ya. Oke, ada yang masih ingat? Fungsi umum, maaf, maksudnya bentuk umum dari fungsi kuadrat? X kuadrat plus BX plus C. X kuadrat atau AX kuadrat? Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, masih ada yang ingat berarti ya? Ya, Bapak harapkan tidak luntur ilmunya. Nah, sekarang kita migrasi dulu. Lupakan sejenak untuk materi yang lalu. Kita masuk ke materi statistika. Sebelumnya ada yang pernah baca statistika? Mungkin ada yang sudah buka-buka babnya? Sudah. 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 Sekarang Bapak pengen tahu dulu. Pak. Menurut kalian apa sih setelah pertama kali kalau kalian mendengar kata statistika itu? Data. Statis, ada yang data, ada lagi? Ilmu menyediakan data. Nah, itu yang cukup mendekati. Statistika kalau secara harfiah kita artikan sebagai cabang ilmu dalam matematika yang di dalamnya berkaitan dengan data dan cara penyajiannya. Yang itu yang akan kita pelajari dulu. Nah, seperti biasa, kita harus tahu dulu. Nah, apa sih manfaat belajar ini? Masakan biar dapat motivasi, kita akan cari tahu kalau kita belajar statistika itu fungsinya untuk apa. Ada banyak fungsi dan kegunaan belajar statistika. Cuman Bapak telah menyingkat menjadi 4 contoh yang paling umum mungkin. Yang 2 contoh di atas bisa kita baca bersama-sama. Kalau kita belajar statistika ini, diharapkan nanti kita dapat melatih kemampuan penalaran dan penafsiran. Kemudian kita juga dapat membentuk kepribadian yang kritis dan objektif. Karena mainnya di data, bukan argumentasi dan opini pribadi. Ketiga juga membantu dalam jenjang yang lebih tinggi, pasti. Karena kalau kalian naik ke perguruan tinggi nanti, mau dimanapun fakultasnya, kedokteran, teknik, ataupun pertanian sekalipun, waktu membuat skripsi pasti akan bertemu dengan yang namanya statistik. Dan yang keempat mungkin bisa juga jadi bekal untuk menjadi businessman. Mungkin ada yang bisa membaca grafik, kalau sekarang itu trading segala macam. Tidak boleh Pak, trading. Ya, itu mungkin salah satu contohnya. Siapa tahu bisa baca pasar dan potensinya nanti. Nah, sekarang kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Untuk yang pertama kita akan mencoba goals dan target kita itu 1, mempresentasi dan menginterpretasikan suatu data dalam statistika. Terus ada lagi menentukan ukuran pemusatan suatu data dalam statistika itu. Nah, ada yang tahu ini apa? Caingking. Mungkin ada yang beda-beda namanya di setiap daerah-daerah. Ada yang menyebutnya dengan caingking. Ada yang menyebutnya dengan Gerupakan. Kalau di daerah kami ini Pak, main sertan. Oke, bacotan. Ada bacotan, main encotan. Ada juga yang namanya cap geprak dan lain sebagainya. Nah, untuk belajar statistika hari ini
Bapak akan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching, dan kita akan ambil budaya kita yang paling dekat. Mungkin setiap anak-anak di sini pernah memainkannya waktu masa kecil, yakni permainan Cak Ingkling atau ya Cak Gerpak tadi. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok, beberapa kelompok lebih tepatnya. Kita pakai kelompok yang sudah ada kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Ada berapa kelompok yang lalu? 3. Ya, kelompok 1 yang mana? Ini. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sekarang Bapak minta tolong kepada masing-masing perwakilan kelompok maju dan ambil LKPD-nya. Ya, silakan kelompok 1 diambil, kelompok 2 diambil, kelompok 3. Wes, udah selesai? Weh, kalau udah bagus. Nah, kita akan mulai bekerjakan. Jadi Bapak harap kalian coba baca dengan seksama dulu kasus permasalahan dan pertanyaan dan aktivitas-aktivitasnya. Silakan didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Waktunya dipersilakan dari sekarang. Waktunya berapa menit, Pak? Mungkin sekitar 15 atau 30 menit silakan. Oke. Nah, nanti setelah selesai kita akan pilih kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau ada instruksi ataupun aktivitas yang tidak kalian mengerti, silakan angkat tangan dan Bapak akan membantu untuk membimbingnya. Silakan. Bagaimana kelompok 3? Apakah soalnya mudah? Baru baca, Pak. Oke, baca dulu. Anak-anak 4 orang, perempuan dan 3 laki-laki. 7 jadi ya. Berarti informasi yang kita tadi sampai 6. Ayo, silahkan, boleh. Kalau sampai 3 boleh, sampai 6 boleh. Lebih dari itu lebih bagus. Yang mana aja yang bisa. Sedangkan dia Gimana kelompok 2? darinya. Apa, Pak? Udah sampai mana prosesnya? Baca. Masih memahami masalahnya, Pak. Oke, bagus kalau itu. Agus ditunjuk ya jadi 4. Sekelompok 7 orang. kertas. Ayu dan Ira bersaing sangat ketat. Mereka sama-sama di tingkat 5. Agus 7. Kalau di daerah kalian masing-masing, tahu kan tingkatan Cak Ingkling atau Cak Gerpraknya itu berapa? Biasanya ada berapa kelas dalam satu permainan itu? Kotak-kotaknya itu ada berapa kotak? Main apa, Pak? Beda, Pak. Kalau di daerah Bapak, kotaknya itu sampai 9. 10 itu tar. 7 boleh, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dibikin sesuai dengan budaya masing-masing. Ini bukan. Ya, Permainan C ini bukan. permainan Cak Ingkling. Silakan diisi yang apa informasi yang diperoleh tadi. Coret. Enggak apa-apa. Maaf. Nanti aku beliin soal Tinoda. bukan N3 loh. Dalam Al-Quran. Masya Allah. Ntar Mbak, informasi apa lagi Mbak kita catat tadi? Kelompok 2, aman. Aman. Kalau modusnya 5, tapi dari rata-rata nih rata-rata. 7 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 1 17 tambah B 11 tambah A tambah B 12 Ada berapa anak yang bermain? Pak. Hah? Apa? Pakai rata-rata, rumus rata-rata. Ya, bisa. 17 tambah A ini untuk Siti misalnya SD tambah Putri per 7 sama dengan 4. Berarti iya, Pak. Silakan dicoba dulu. 17 tambah Siti tambah Putri berapa kalinya? 7 kali Berapa? 7 kali 4 berapa? 7 kali 4 adalah 8. Berarti Siti tambah Putri sama dengan 17. Itu ya, gitu ya.
8 kurang 17 tinggalan Berapa? 38 11 berarti. Ada berapa anak? Cek dulu. Itu yang apa? Agus berapa? Agus 7. Oke, Vida di kelas 4. Kalau Asep, Asep 1. nah, Bayu sama Ira, 5. berarti ada 2 orang yang dapat di angka 5. 5. Ini bisa kemungkinan banget. Aku tambah 5 Gimana? Bayu kelas berapa? Bayu tingkat kelas 5. Oke, Ira? Jika diketahui Ira 5 modus juga, pada Pak. syaratnya Berarti kita udah dapat ada 5 yang berada di tingkat di kelas 5 ada 2 orang. Iya, kelas dan 5. rata-ratanya berada Kelas di 1 ada tingkat berapa kelas orang? 4. Kelas 1 ada 1 orang. Kelas 2? Kelas 2 Tidak, tidak ada. Kelas 4? Kelas 4 1 orang. Mm-mm. Kelas 7 1 orang. Oke, berapa orang lagi yang main? Siti dan Putri Ah. berada jika diketahui modus data tersebut berada di tingkat kelas 5. 5 ada berapa orang? 1. Jadi 2. Oke. Rata-ratanya berapa? Terus rata-ratanya 4. Ayo hitung. Nanti dulu, Tiara memahami dulu. Tiara dari sini tuh nggak 8. paham. Kelompok 3 gimana? Lagi proses apa? Sampai ut. Bisa bede. Kayak gini nggak kita? Susah. Coba cek. Pak Agus, Si Agus di tingkat kelas berapa? Oke, di kelas 7. Kalau Vida? 4. Bayu dan Ira 5. 5. Berarti yang 5 ada 2. Asep ada 1. Oke, Asep di kelas 1. Rata-ratanya berapa? Dibagi banyak anak. Sejak mana? 22. Tidak. Oke, dibagi banyak anak, anaknya berapa? Tapi anaknya 2 lagi udah tahu belum kelasnya di mana? Nah, berarti ada berapa banyak anak? 7 ya. Rata-ratanya berapa? Siti dan Putri 7 berarti 7 kali 4 28. 4, 5, 6, 7. Berarti Oke, ada 7 anak. Seluruh nilai total nilai kelas 28. 7 kali 4 28. Dan rata-ratanya 4. oh iya ya. Gimana? Ada kesulitan kelompok 2? Pakai diagram sogram lain. Ayo, modusnya 5. Tadi udah kalian catat di sana. Terus? Yang mana yang kelas 5 kelas 6? Nah, rata-ratanya 4 temu. Oke, berarti kemungkinan kelas Siti sama Putri di kelas 5 dan 6. Oke, nanti kita cek. Lanjut, satu lagi nomor permasalahan berikutnya. Diagram. Coba Terserah kami, Pak. disajikan pakai diagram apa? Bebas. Berarti gua ada kemungkinan gagal bisa bikin hasil 5 atau Di kelas yang sama ya ini rata-rata. Oh, aku 4. tahu. Wait. Diagram apa batang? Bentar. Di mereka berada di kelas yang sama ya? Setiap kita. Kalian pelajari juga. Masih random, sini kan? Kelompok 1 ada kesulitan. Enggak. 4. Aduh, masih sigma ya. 7. Ini total berapa nih? Kita misalkan X B gitu Berarti ya. 28. Iya, benar. Good job, ya benar. S. Oke, kayaknya sebentar lagi seluruh kelompok selesai ya. 5. Tambah S aja, S dan P. Ina berapa? Dan P. 4.
Siti dan Putri ini bukan di kelas yang sama ya, Pak? Kemungkinan atau bisa juga di satu kelas yang sama. Tidak ada keterangan di sana kan. Kan ada modusnya di sini. Petunjuknya ada di ukuran pemusatan yang dikasih. Rata-rata sama modus. Di mana? Kelompok 3. Cara mencari kemungkinan kelas mereka tuh gimana? Silakan dicari kemungkinan-kemungkinannya. Dieksplor. Kelas ini sampai kelas berapa tuh? Biasanya sampai kelas berapa permainan itu? Kalau di daerah kalian permainannya sampai kelas berapa? 8. Tapi yang universal biasanya itu sampai kelas 9. Oke, udah? Oke, kayaknya kelompok 2 sudah selesai. Baik, anak-anak cukup dulu. Kayaknya udah selesai semua kan? Jadi kita perhatikan dulu salah satu kelompok ya untuk presentasi. Silakan kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Persilakan waktunya. Silakan hasilnya dipaparkan. Boleh ditulis, boleh dijelaskan saja sama teman-teman yang lain. Ya, silakan kelompok 2. Nadia jelaskan. Silakan kelompok 2. Kelompok L perhatikan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami presentasikan hasil kelompok kami. Ya, pada anggota kelompok kami silakan tulis dulu. Pak, biar cepat aku langsung bikin. Oke, boleh. Biar cepat. Bagus, Pina, Asep, Bayu, Ira, Nanti kelompok lain silakan di compare dengan punya kelompok 2 ya hasilnya. Rata-ratanya berarti kalau 2 dan 4 itu ada di 4 kali 2 kali. Asal satu pasangan yang masuk sudah 2 kali. Ini A 2 dan 4. Oh, ini 1 kan? 4 kali 2. Oh iya, 4 dan 5 itu ya. 5 dan 1. Kalau 3 dan 3 juga ini dibuat dari Siti tapi kok Siti Oke, bagus sekali gambarnya.
Biasanya nggak dua ya. Kelas itu ada dua ada tiga dan empat. Oke, udah. Boleh dijelaskan sekilas dari kelompok 2? Silakan kelompok lain dilihat dulu. Bebas, bebas. Siapa yang mau menjelaskan perwakilan kalian? Nih, kan di soal tersebut kan kita tahu kalau Agus tuh di kelas 7, Tina kelas 4, Bayu dan Kira kelas 5, Asep kelas 1. Nah, terus di soal itu ditanya ya, di tingkat berapa Siti dan Putri. Nah, dari yang kelas-kelas yang diketahui ini kami tambahin 7 tambah 4 tambah 5 tambah 1 berarti kan 17. Karena si Siti dan Putri ini kita nggak tahu, jadi kita misalin dia S dan P. Ya, Siti dan Putri. Kan? Nah, di informasi itu juga diketahui kalau modusnya itu 5, rata-ratanya 4, jadi kita masukin dia ke rumus rumus mean. Berarti 17 ditambah S ditambah P dibagi 7 sama dengan 4. Terus 17 ditambah S tambah P, 28 ini dapat dari 7 dikali 4. Selanjutnya sudah dihitung, maka dapat hasilnya S tambah P sama dengan 11. Nah, karena di sini ada 2 orang dan kita nggak tahu dia di kelas mana, jadi kami simpulkan si Siti dan Putri itu ada di antara kelas 5 dan 6. Oke, satu lagi yang diagramnya coba tolong di ini. Diagramnya langsung lihat nama pemain sama kelas Caingcengnya tadi. Jadi dilihat Agus kelas 7, Tina kelas 4, Asep kelas 1, Bayu kelas 5, Ira kelas 5. Siti dan Putri ada kemungkinan 2 kelas, antara Siti yang 6 atau Putri yang 6. Di sini kami bikin yang Siti kelas 6, Putri kelas 5. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Silakan. Nanti ya. Silakan dulu. Oke. Sisi duduk dulu. Ya, tunggu dulu, duduk dulu. Nah, jadi kita cek bersama-sama dulu. Kalau kita perhatikan kan, kalian dapat LKPD yang berbeda-beda tadi kan. Nah, setiap kelompok juga ada. Nah, sekarang kita cek dulu LKPD dari kelompok 2. Kelompok 2 sudah memaparkan apa informasi yang diketahui sama yang diketahuinya. Terus yang ditanya juga sudah diketahui. Dan poinnya itu adalah dengan menentukan ukuran pemusatan data. Nah, kita sudah dapat berarti pemusatan data itu ada 3 macam. Ada apa saja? Rata-rata, modus, sama median. Sama rata-rata yang dapat 4 semua? Kan soal. Oke, yang modus sama? Juga diketahui. Oke, yang median sama dapat 5? Iya. Oke, nah nanti sabar, tunggu dulu. Ya. Di bagian untuk ini apakah Mungkin beda mereka Pak, bukan karena nanti LKPD-nya beda-beda. Oke. Bapak punya kami beda di bagian itunya. Kan di situ kan Bayu dan Ira. Berarti kan 5-nya harusnya ada 2 kan? Itu bisa juga nanti. Nah, Karena LKPD-nya harusnya beda-beda. hasilnya dua-dua dan Oke. S plus P. Nanti kita cek. Dah. Bapak ini. Nah, oke, udah semua mencoba. Jadi kita lanjutkan dulu. Iya benar lah. Oh, 22 jadi ya. Bayu dan Ira itu kan 2 orang itu kan? Jadi 22 ya. Oke, cukup dulu diskusinya. Sesi diskusi selesai terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi dulu. Nah, tadi kelompok 2 udah maju. Sekarang kita tunggu coba dari kelompok 3 dulu. Apa yang ada kalian dapatkan hari ini? Kelompok 3, coba apa yang kalian dapatkan hari ini? Kami dapat mengetahui bagaimana cara mencari rata-rata di sebuah data, terus mengurutkan data terlebih dahulu, Ada lagi? terus membuat diagram. Buat diagram, oke. Nah, secara garis besar hari ini kita sudah belajar tentang cara menginterpretasi data. Kalau hari ini kita belajarnya lewat diagram. Dalam hal ini yang biasa digunakan itu diagram batang. Ada diagram apa lagi yang kalian dapatkan kelompok 3? Diagram lingkaran?
Ada lagi? Diagram garis. Diagram garis dan sebagainya. Ada ya? Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak membahas tentang bagian yang itu, jenis-jenis histogram sama blok spot. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mungkin insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.